Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Selamat menonton. Hai, ketemu lagi dengan saya Lia Renier. Ini merupakan vlog kedua saya. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi sendiri merupakan proses yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan sehari-hari kita alami, tapi terkadang kita tidak tahu apa itu sistem ekskresi dan bagaimana mekanismenya di dalam tubuh. Nah, untuk lebih tahu tentang sistem ekskresi, ikutin terus video saya. Nah, kalau kita ingin belajar dan tahu tuntas tentang sistem ekskresi, hal-hal yang harus kita ketahui adalah yang pertama adalah pengertian dari sistem ekskresi, kemudian yang kedua adalah alat-alat yang terlibat dalam sistem ekskresi dan apa yang dihasilkan, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kerja organ-organ tersebut di dalam tubuh, dan yang paling terakhir adalah penyakit atau kelainan yang ditimbulkan dari sistem ekskresi. Nah, pada SMP, materi sistem ekskresi ini ada di kelas 8. Pengertian sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Nah, siswa-siswa SMP kadang susah membedakan antara ekskresi, sekresi, dan defekasi. Terkadang mereka suka menyamakan tiga hal ini, namun sebenarnya tiga hal ini merupakan hal berbeda. Ekskresi sendiri merupakan pengeluaran zat sisa yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan sekresi merupakan pengeluaran zat sisa yang sebagian masih dibutuhkan oleh tubuh, dan yang terakhir defekasi adalah pengeluaran feses atau kotoran dari tubuh. Nah, itu merupakan pengertian dari ekskresi. Nah, setelah kita tahu pengertian sistem ekskresi, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu alat-alat atau organ-organ tubuh yang terlibat dalam sistem ekskresi. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem ekskresi, dan yang dihasilkan oleh ginjal ada urin. Apa itu urin? Urin itu merupakan air kencing atau air seni atau air kemik. Jadi pengertiannya sama saja. Kemudian yang kedua adalah paru-paru. Nah, apa yang dihasilkan paru-paru? Yang dihasilkan paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2. Rumus kimianya CO2. Jadi jangan disamakan antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian yang ketiga adalah hati. Apa yang dihasilkan hati? Yang dihasilkan hati adalah empedu. Yang terakhir adalah kulit. Nah, kulit, apa yang dihasilkan kulit? Yang dihasilkan kulit adalah keringat. Nah, itu merupakan alat-alat sistem ekskresi dan apa yang dihasilkan dari alat-alat atau organ-organ penyusun sistem ekskresi. Selanjutnya, kita akan membahas khusus hari ini tentang ginjal. Kenapa ginjal? Ginjal merupakan alat ekskresi yang paling utama. Nah, untuk mengetahui apa itu ginjal, bagaimana mekanisme kerjanya, sampai urin yang dihasilkan, perhatikan tayangan berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang ginjal sebagai organ ekskresi manusia dan proses ekskresi urin oleh ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan warna keunguan dan jumlahnya ada 2. Letaknya di daerah pinggang sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Bobot ginjal orang dewasa adalah 120 hingga 150 gram. Jika dibelah, struktur ginjal ada 3 bagian. 1. Kulit ginjal atau korteks ada di bagian luar. Kedua, sumsum ginjal atau medula yang ada di bagian tengah. Yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis atau piala ginjal yang letaknya di bagian paling dalam. Di dalam korteks terdapat penyaring darah atau nefron. Setiap nefron tersusun atas badan Malpighi dan saluran panjang bergulung atau yang biasa disebut dengan tubulus atau tabula. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman dan tubulus atau saluran yang terdiri dari tubulus proksimal, letaknya letak dengan medula, dan tubulus distal yang letaknya jauh dari badan Malpighi. Kedua tubulus ini dihubungkan oleh lengkung Henle. Proses pembentukan urin. Ginjal berperan menyaring darah yang hasilnya berupa urin. Urin dihasilkan melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.
Filtrasi terjadi di badan Malpighi. Plasma darah dan zat yang terlarut di dalamnya disaring oleh glomerulus di dalam Malpighi. Dan setelah disaring di Malpighi, darah keluar melalui vena ginjal atau vena renalis. Hasil saringan kemudian masuk keluar kapsul Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsul Bowman disebut filtrat atau urin primer. Urin primer ini mengandung air, protein, glukosa, asam amino, urea, dan ion anorganik. Glukosa, ion anorganik, dan asam amino masih diperlukan oleh tubuh. Filtrat glomerulus atau urin primer mengalami tahap reabsorpsi yang terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Proses tahap ini dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Banyak zat yang diabsorpsi tergantung kebutuhan tubuh saat itu. Zat-zat yang diabsorpsi antara lain glukosa, asam amino, garam atau NaCl, dan ini semua masuk ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus. Setelah tiba di lengkung Henle, volume filtrat telah berkurang. Hasil tahap reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus contortus distal dan terjadi lagi penyerapan zat-zat yang tidak digunakan dan terjadi kelebihan air diserap sehingga terbentuk urin. Tahap pengeluaran atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus, urin dibawa ke dalam pelvis renalis, lalu ke ureter, menuju ke kantung temi atau vesika urinaria. Dan selanjutnya urin akan keluar dari tubuh. Nah, demikianlah penjelasan singkat Ibu tadi mengenai ginjal. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Dan untuk tugas di rumah, kalian diharapkan mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang mungkin timbul atau ada pada sistem ekskresi, khususnya tentang ginjal. Tugasnya dibuat, lalu nanti dikirimkan via WA. Demikian video saya hari ini. Atas perhatian dari semuanya, saya sampaikan terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung video ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Semoga kedepannya saya bisa terus menghasilkan video-video yang jauh lebih bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share.